Raja Theodoric I akhirnya memilih berdamai kembali dengan Romawi. Tapi lagi-lagi, Raja Visigoth melanggar perjanjian. Ia bersama pasukannya menyerang kota Arles sekali lagi pada tahun 430 dan gagal. Lalu pada 436, Visigoth bentrok dengan kekaisaran dalam pertempuran Narbonne dan kalah pada tahun 437. Tahun 439, Jenderal Romawi Litorius memimpin pasukan Romawi Barat untuk mengepung Toulouse, ibu kota kerajaan Visigoth. Selama pengepungan, Theodoric I memborbardir kem-kem Romawi dan menimbulkan banyak korban. Hasilnya, Litorius ditangkap dan dieksekusi. Sedangkan Visigoth juga menderita kerugian besar yang membuat Theodoric I berdamai dengan Avitus, seorang praetorian prefect Gallia yang nantinya akan dinobatkan menjadi Kaisar Romawi Barat pada 9 Juli 455. Tahun 445 sampai 450, bangsa Frank yang masuk ke dalam sistem federati Romawi secara rutin menjarah kota dan desa-desa kekaisaran. Salian Frank di bawah Raja Claudio berhasil menaklukkan kota Tournai dan Cambrai yang menjadi pusat kekuatan Frank. Tahun 448, Frank menjarah kota Nemerosena. Pada tahun 448 juga, calon kaisar Romawi Barat Majorian berhasil menahan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok pemberontakan Bagaudae yang muncul selama krisis abad ketiga. Tahun 455, penjarahan Roma kedua sejak tahun Masehi terjadi oleh orang-orang Vandal selama 14 hari. Kaisar Romawi Barat kala itu Valentinian III berupaya untuk menjaga perdamaian dengan Genseric Raja Vandal dengan memberi hak penuh pesisir Numidia dan Mauretania pada tahun 435. Namun pada tahun 439, Genseric melanggar perjanjian dengan mengepung dan mengambil kota Carthage. Tahun 442, Genseric dan Kaisar Valentinian III melakukan perdamaian sekali lagi dengan rencana pernikahan anak mereka, Huneric putra tertua Genseric dan Eudocia putri Valentinian yang masih berumur 5 tahun. Petaka datang 10 tahun kemudian, ketika seorang perampas kekuasaan bernama Petronius Maximus membunuh Kaisar Valentinian dan mengklaim tahta untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Kaisar Maximus menikahi janda Valentinian, Licina Euxodia. Tidak hanya itu, perampas kekuasaan ini juga menikahkan Eudocia dengan putranya, Palladius. Kemarahan terpendam Euxodia membuatnya mengirim pembawa pesan untuk meminta bantuan Genseric menjatuhkan Maximus. Pembawa pesan Euxodia yang sampai di kediaman Genseric berkata, "Baginda Raja, saya membawa pesan dari permaisuri Euxodia. Ia memohon bantuanmu. Permaisuri dan kedua putrinya yang cantik berada dalam bahaya di Roma. Ia ingin kau melindungi mereka dari Maximus. Ia juga mengundangmu untuk datang membawa pasukanmu ke Roma dan merebut kota. Ia dan para pengikutnya akan membantu Anda semampunya." Permintaan tersebut disambut gembira oleh Genseric, karena Kaisar Maximus juga telah merusak ambisinya. "Katakan pada permaisuri bahwa saya menerima undangannya. Saya akan segera berlayar ke Roma dan melindungi permaisuri." Genseric segera menyiapkan armada dan pasukan besarnya untuk berlayar. Sesampainya di Ostia, dengan sengaja para Vandal menghancurkan semua saluran air di kawasan tersebut, sehingga pasokan air ke Roma terhenti. Setelah mengetahui kedatangan Vandal, Kaisar Maximus segera melarikan diri dari kota bersama prajuritnya yang tersisa. Sialnya, warga kota di luar tembok yang melihat Maximus membunuhnya di tempat dan melempar mayatnya ke sungai.
Sejarawan modern John Henry menyatakan bahwa kuil, bangunan umum, rumah pribadi, dan istana kekaisaran dijarah total. Dan beberapa sejarawan lain menyatakan bahwa Genseric tidak hanya menjarah, tapi juga membunuh sejumlah warga Roma. Selain itu, orang-orang Pandal juga mengambil emas, perak, perhiasan, dan furnitur dalam jumlah yang besar. Mereka juga menghancurkan banyak karya seni di Roma. Setelah meninggalkan Roma, mereka juga menyerang dan menjarah kota-kota lain di Italia. 2 tahun setelah Roma dijarah, seorang pahlawan rakyat bernama Majorian menjadi kaisar Romawi Barat. Ia memutuskan untuk menghukum Pandal dengan membangun 300 armada laut untuk membawa pasukannya ke Carthage. Mulanya, kaisar bersama pasukannya melintasi pegunungan Alpen dan turun di pelabuhan Cartagena, Hispania. Kaisar mengambil rute ini dengan harapan pasukannya bertambah. Lalu sebelum berlayar ke Carthage bersama pasukannya, ia yang penasaran seperti apa orang-orang Pandal tersebut menyamar sebagai utusan Romawi Barat untuk membicarakan perdamaian. Setibanya kaisar di Carthage, Genseric menyambutnya dengan hangat tanpa mengetahui bahwa sang utusan Romawi Barat tersebut adalah seorang kaisar. Setelah kaisar mendapat informasi yang banyak, ia segera meninggalkan kota. Namun takdir berpihak pada Vandal. Genseric mendapat kabar adanya ratusan armada Romawi di Teluk Cartagena. Ia pun memutuskan untuk berlayar dengan armadanya ke Cartagena. Dalam waktu sehari saja, orang-orang Pandal berhasil membakar dan menenggelamkan hampir seluruh armada Romawi Barat. Sejak itu, Pandal menjadi teror yang nyata bagi wilayah-wilayah di Mediterania. Setiap tahun, armada Pandal mengitari pantai dari Asia Kecil ke Hispania. Mereka menyerang dan menjarah banyak kota serta membawa tahanan selama perjalanan mereka. Semua upaya Romawi Barat gagal untuk menghentikan berbagai kerusakan dari Pandal. Bahkan Kaisar Leo I dari Romawi Timur mempersiapkan 1000 armada dengan membawa 100.000 prajurit dari Konstantinopel untuk menekan Pandal. Ia memerintahkan Flavius Basiliscus untuk mengkomandoi ekspedisi ini. Ketika Basiliscus bersama armadanya mendarat tak jauh dari Carthage, Genseric meminta gencatan senjata selama 5 hari untuk mempertimbangkan perdamaian, dan Basiliscus mengabulkan permintaannya. Genseric sebenarnya hanya menunda gerakan Basiliscus ketimbang membahas perdamaian. Dalam waktu gencatan senjata, Genseric memikirkan rencana untuk menghancurkan armada Romawi Timur. Suatu malam selama gencatan senjata, Genseric mendapat ide. Ia mengisi kapal terbesarnya dengan beberapa prajurit elitnya. Mereka berlayar diam-diam dan penuh kehati-hatian di antara kapal-kapal Romawi dengan menarik perahu-perahu besar berisi bahan yang mudah terbakar. Perahu-perahu tersebut dibakar dan diapungkan ke arah kapal-kapal Romawi. Api berkobar dan menyebar sangat cepat sehingga membakar sebagian besar armada Romawi dalam waktu yang singkat. Basiliscus memilih melarikan diri dengan armada yang tersisa dan kembali ke Konstantinopel. Vandal, suku barbar yang dipandang sebelah mata oleh Romawi, kini menjadi momok yang menakutkan di Mediterania sampai kejatuhannya saat Vandal ditaklukkan oleh Romawi Timur pada tahun 534. Kemudian wilayah bekas jajahan Vandal di selatan semenanjung Iberia dinamakan Vandalusia, Andalusia, atau Al-Andalus.